Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami Pro 4 RRI Padang di udara melalui FM 92,4 MHz hingga saat ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pagi ini kita kembali berjumpa Dun Sanak Pandanga dalam spesial program kita di Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau ya. Dan kali ini kita masih dalam tema besar uh, pemajuan kebudayaan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya. Dan kali ini kita akan memperdalam persoalan bahasa Minangkabau ya. Kalau sebelumnya kita sudah memulai mengawali tentang bahasa Minangkabau ini secara umum. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan tentang bahasa Minangkabau ini dalam topik formula dalam bahasa Minangkabau. Maksudnya tepatnya topik kita pada pagi hari ini yaitu ya, kita akan bicara tentang formula, ya, formula bahasa lisan dalam tuturan Minangkabau itu maksudnya ya. Formula bahasa lisan dalam tuturan Minangkabau. Itu dia topik kita pada pagi ini. Dan kita tentunya akan bersama Mamak kita, Mamak Tuangku Mangkudun, ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun, yang sudah tersambung dengan link Zoom Perompat RRI Padang di seberang sana ya. Oke. Baik, kita akan sapa dulu Mamak Tuangku Mangkudun yang sudah standby di ujung link Zoom Perompat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audionya, Bung Adit? Badagok badantang kata orang kita, Mak. Alhamdulillah. Bagus sekali, Mak Tuangku. Iya, terima kasih Mak sekali lagi di sela-sela cangkulan di sawahnya ya Mak ya. Alhamdulillah masih bisa ke surau. Masih bisa ke surau. Iya, untuk duha nih sepertinya kalau jam segini Mak ya. Baik, Mak Tuangku. Pagi ini kita seperti masih dalam koridor tema besar pemajuan kebudayaan Mak ya, dan bicara tentang bahasa Minangkabau. Jadi kalau sebelumnya kita sudah melihat secara umum tentang bahasa Minang ini. Nah, kali ini kita akan cari tahu lebih jauh tentang formula bahasa lisan dalam tuturan Minangkabau. Ini menarik sekali. Nah, barangkali sebagai pengantar saya ingin atau ilustrasi ini untuk pendengar kita, Mak ya, bahwa kita tahu Minangkabau tidak mengenal aksara dari dahulunya sampai hingga saat ini barangkali Mak ya belum ada yang berani mengklaim ya itu tulisan Minang ya. Iya, termasuk artefaknya atau peninggalan tulisan yang asli Minangkabau itu diragukan. Diragukan. Nah, jadi di tengah kondisi seperti itu adalah hal yang menarik tentunya ketika tidak ada tanda-tanda autentik atau katakan huruf ya, kita langsung saja aksara, tidak ada Iya, aksara, tetapi bahasa Minang bisa berkembang dan hingga saat ini justru banyak digandrungi orang-orang luar Minang sendiri, Mak. Gitu betul ya. sekali, betul. Nah, ini kan sebuah fenomena menarik. Apa sih yang membuat kekuatannya bisa seperti itu dengan setelah ratusan tahun bahasa Minang yang tanpa tulisan tapi tetap bisa bertahan dengan baik dan justru berkembang gitu loh. Nah, jadi makanya kita angkat formula bahasa lisan nih dalam tuturan Minangkabau gitu loh, Mak Tuanku ya. Nah, jadi barangkali kita pengen lemparkan ini ke Mamak juga nih Mak, hantaran ini. Apa sih ya yang membuat atau formula-formula apa gitu loh yang membuat bahasa Minang yang hanya punya ucapan ya, yang tidak punya, Bisa bertahan. bisa bertahan ratusan tahun gitu loh Mak, tanpa ada, Iya, ada iya. tulisan. Dan itu justru seperti saya bilang tadi, itu justru apa ya, banyak orang-orang luar Minang pun menyukai bahasa-bahasa seperti itu. Terbukti di lagu Mak, lagu Minang itu begitu apanya ya, apakah Disukai oleh banyak disukai? suku bangsa. Iya, iya, mungkin musiknya mereka sukai, tapi ya kalau umpamanya apanya
ucapannya pun kurang menyenangkan di telinga mereka, pasti juga nggak gandrung gitu Mbak ya. Nah, ini kan satu barangkali bisa hipotesis lah Mbak ya. Mungkin belum Ya. sebuah kesimpulan, tapi hipotesis seperti itu. Nah, menurut Mbak sendiri gimana Mbak? Tunggu, silakan Mbak. Iya, terima kasih Bung Adit. Jadi bahasa lisan itu sebagian besar suku bangsa di dunia mempertahankan dengan formula-formula. Hmm. Jadi para ahli bahasa menyatakan bahwa kebertahanan itu dihasilkan karena kekuatan formula dari bahasa itu. Jadi ada bahasa lisan yang punya formula yang bagus, dia akan bertahan lama. Nah, ada bahasa lisan yang formulanya lemah, nah, dia akan cepat hilang. Salah satu bahasa lisan yang bertahan lama dan melintasi beberapa milenium itu adalah bahasa Arab. Ya, betul. Di sana sastra lisan yang muncul dari tuturan Al-Quran itulah yang mempertahankan kekuatan dari bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu dikatakan bahasa kuno yang bertahan melintasi sekian milenium karena kehadiran Al-Quran dengan sastra lisannya. Orang mungkin akan marah dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sastra lisan. Kita bisa periksa seluruh ayat Al-Quran itu formula bahasa lisannya sangat lengkap, rima, irama, jumlah kata, urutan bunyi, itu lebih lengkap daripada sastra lisan dimanapun di dunia. Dan Minangkabau adalah salah satu bahasa kuno yang menggunakan formula-formula yang mirip dengan formula dalam sastra lisan Arab itu. Seperti persamaan bunyi di belakang, jumlah suku kata, atau jumlah baris, larik, dan baitnya. Nah, itu banyak sekali yang mirip atau kalau dikatakan sama dengan formula sastra dan bahasa lisan Arab. Nah, ada bahasa-bahasa lain yang kemudian hilang karena formula sastra lisannya juga tidak kuat. Bahasa Latin adalah bahasa yang semula adalah bahasa lisan, tapi karena tidak ada formula lisannya, bahasa Latin itu hilang. Yang tinggal cuma tulisannya. Aneh itu. Ya. Nah, bahasa Sanskerta juga adalah bahasa yang semula adalah bahasa lisan, kemudian hanya tinggal tulisan karena tidak ada lagi penuturnya. Kenapa tidak ada penutur bahasa Sanskerta? Karena formula sastra lisannya terlalu rumit. Jadi formula-formula sastra lisan itu atau bahasa lisan itu yang bertahan itu kalau dia mudah diingat orang, mudah menjadi memori bersama, memori kolektif. Dan bahasa Minangkabau adalah termasuk yang mudah diingat. Seperti yang Bung Adit katakan tadi, dalam lagu-lagu Minang itu mudah diingat karena formulanya sangat enak dan mudah melekat dalam ingatan. Nah, ini bedanya dengan bahasa-bahasa kuno yang lain yang tinggal tulisan bahkan. Bahasa Arab ada tulisannya, ada formula lisannya yang bertahan. Bahasa Latin tidak ada lagi orang yang memakai itu. Alfa Omega itu tidak dipakai lagi, yang dipakai cuma huruf-hurufnya saja. Sama dengan bahasa Sanskerta. Begitu kira-kira pengantar kita, Bung Adit. Iya. Jadi memang sepertinya formula-formula inilah yang menentukan pada akhirnya gitu ya, Mak ya. Kebertahanan sebuah bahasa atau eksistensi sebuah bahasa di peradaban yang selalu berubah-ubah seperti ini. Nah, bahkan tadi juga saya senyalir dari ungkapan Mak Tuanku, bukan hanya bahasa atau suku bangsa yang hanya mempunyai bahasa lisan yang butuh formula, tapi yang punya tulisan pun ketika formulanya tidak kuat, maka itu bisa makin hari makin hilang gitu ya, Mbak. Seperti Mbak bilang tadi, bahasa Latin gitu ya, Mbak ya. Contoh yang paling konkret itu adalah bahasa Latin dan bahasa Sanskerta. Itu tidak lagi dipakai, tidak ada pemakai aslinya lagi. Ya, bahasa Latin itu di selatan Eropa, di Yunani dan Romawi, mereka tidak lagi memakai bahasa Latin.
Cuma ada dalam teks-teks kitab lama-lama, kitab suci mereka, Gitu termasuk ya. dalam Injil tua itu. Mhm. Dan tidak ada yang bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Dan Nah, bahasa Sanskerta juga begitu. Cuma ada dalam prasasti-prasasti dalam teks agama Hindu dan Buddha, dan tidak ada yang memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bahasa Arab, nah ini salah satu bahasa kuno yang bertahan. Karena formulanya mudah melekat dalam memori masyarakat dan ada kekuatan Al-Quran yang mempertahankannya. Jadi bahasa lisannya bertahan, bahasa tulisnya bertahan. Iya, iya, Dan iya. bahasa tua yang lain, kalau dikatakan Melayu, Minangkabau, termasuk di dalamnya adalah bahasa lisan yang bertahan bukan dengan tulisan, tapi dengan formula. Iya, 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 iya. Ah, Bahasa lisan yang bertahan dengan formula ya. iya. Kalau bahasa Arab, bahasa lisan yang bertahan dengan tulisan dan formula gitu, Mak, berarti. Iya, iya, betul. Ya itu. Nah, sementara seperti bahasa Latin tadi adalah bahasa yang formulanya lemah, gitu jadi, Mak ya. Formulanya mungkin bukan lemah, Bukan rumit lemah. barangkali. Rumit Rumit ya, dan ya, ya. sulit bagi masyarakat Gitu. sederhana mengingatnya. Iya, iya. Ya, Jadi semakin mudah dipahami masyarakat formulanya, maka semakin bertahanlah bahasa itu gitu ya, Mak ya. betul sekali. Jadi Oke. ada bahasa yang relatif mudah, Hmm. formulanya relatif mudah diingat, dia menyebar ke seluruh dunia. Iya, iya, iya. Ternyata bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling mudah formulanya, Mm-mm. formula tulis dan formula ucapnya, Iya. sehingga dia mudah menyebar ke seluruh dunia. Iya, iya, iya. Bahasa-bahasa Eropa mudah, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, Hmm. itu adalah bahasa yang mudah untuk diingat formulanya. Ternyata sangat sedikit formulanya. Iya, iya. Makin sedikit formulanya, makin mudah diingat. Hmm. Mungkin bagi yang belajar bahasa Inggris, 32 tenses itu rumit. Tidak, ada tenses yang lebih banyak. Iya, iya. Bahasa Arab Bahasa itu Arab memang tenses ya. tidak salah 64, Iya, iya. lebih rumit. Iya, Dan iya. bahasa Latin tensesnya lebih banyak, ratusan. Nah, sehingga Gitu. susah bagi masyarakat pengguna awam mengingatnya. Oh, gitu. Jadi bukan karena lemah, tapi karena sulit dipahami formulanya gitu ya, Mak ya. Iya, sulit dan Oh, iya, rumitnya iya, yang iya, paling. iya, betul, betul. Oke, ya yang namanya formula ya, kan kalau bahasa lamanya rumus itu ya, Mak ya. Yang Rumus, betul. yang makin sulit rumusnya ya makin susah apa ya orang untuk mendekatinya gitu ya, Mak ya. Makin Makin susah memakainya. iya, makin sederhana rumusnya ya kayak kita anggap itu lah adonan kue mamanya, Mak itu ya. Betul. Makin sederhana resepnya ya makin suka orang ini buatnya gitu ya, Mak ya. Kalau Ya, makin rumit resepnya ya aku pas nggak jawaban aku mah. berhabis-hari mengingatnya. Berhari-hari ingat baik. Baik, Mak, di sana sabar sebentar ya. Kita kan terima nih, tapi ini Ya, kita nanggung. kita coba lanjut sedikit Iya, dulu, lanjut Bang sedikit. Ade. Nah, jadi begini, Mak. Itu kita udah dapat kuncinya, formula kekuatannya di sana gitu ya, Mak ya. Nah, sekarang untuk Betul. Minangkabau sendiri, Mak. Apa sih formula Minangkabau atau bahasa Minangkabau yang bisa membuat bahasanya eksis hingga saat ini, dan saya bilang tadi itu mudah dimengerti, bahkan bukan hanya disukai, Mak, mudah dimengerti gitu loh di Nusantara nih minimal gitu ya, Mak. Artinya seperti kita pakai bahasa Minang, minimal mereka paham ini maksud kita ini. Mungkin ngucapin yang susah gitu ya, Mak ya, atau yang belum Betul, bisa. betul. Nah, gimana, Mak? Apa formulanya nih, Ya, Mak? formula yang paling sederhana dalam bahasa Minangkabau, kata itu sifatnya bisa berubah-ubah. Hmm. Jadi satu kata bisa berubah menjadi sekian sifat. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya. Hmm. Kalau dalam bahasa Latin, terbalik. Satu sifat itu berubah-ubah kata. Oh. Membingungkan. Bahasa Minang satu kata bisa berubah-ubah sifat. Arti berubah sifat ini, Mak, satu kata mewakili, Misalnya jadi kata benda dia, jadi Oh. kata kerja dia, menjadi Oh, kata iya, keadaan iya, dia. iya, iya, iya. Nah, dalam bahasa Minang itu bisa dipakai semua keadaan. Jadi satu kata itu bisa jadi kata benda dia, satu kata bisa jadi kata sifat dia, satu kata bisa menjadi kata keterangan dia. Nah, dan itu terpakai dalam seluruh tuturan sederhana. Misalnya pantun-pantun singkat ya. Ado ubi, ado taleh, ado budi, ado baleh. Iya, iya, iya. Itu semua katanya tidak perlu grammar, tidak perlu
subjek, predikat, dan objek. Begitu sederhananya orang mengerti. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada balasan, kira-kira begitu. Tua-tua kaladi, makin tua makin jadi. Itu tidak perlu dipikirkan grammarnya. Orang langsung mengerti. Ini orang tua yang makin rusak perangainya, kira-kira begitu. Itu contoh formula sederhana dari bahasa lisan, kemudian jadi sastra lisan Minangkabau, tanpa perlu berpikir lagi apakah taleh itu sebuah benda atau sebuah kata sifat, jaleh atau baleh atau orang tua segala macam, itu langsung melekat dalam ingatan. Beda dengan bahasa Latin, satu kata itu, satu sifat itu bisa dijelaskan oleh 10 kata. Orang repot memikirkan 10 kata itu. Jadi kalau orang farmasi paling bingung dia itu ketika satu sifat zat itu harus disebutkan dalam 10 nama. Betul. Kita sering temukan itu ya, Mak ya. Padahal ya, cuman satu daun gitu ya, umpamanya gitu ya, Mak ya. Tapi itu bisa sampai 5 kata. Ya, untuk menyebut satu jenis unsur kimia, dia harus menuliskan sampai 10 turunannya. Bingunglah orang nanti menjelaskannya. Dia menjadi bahasa yang terlalu tinggi dan terlalu rumit. Bahasa Minang dan bahasa Inggris itu relatif sangat singkat, untuk mudah dipahami. Jadi apa tadi, dengan satu subjek dan satu predikat, orang langsung mengerti. Ambo pailu, orang langsung mengerti, dia akan segera pergi. Ini kesederhanaan formula yang kemudian menjadi formula-formula yang mudah bertahan. Lahirlah namanya pantun singkat, seloka, gurindam, talibun, yang ditambah dengan cara mengingat dengan mudah. Di mana tiap palito di balik telong dan batali di masa ini kita di atas Gunung Merapi, itu sangat mudah diingat. Karena kata-katanya tidak ada yang perlu dipikirkan maknanya, ini kata sifat, kata benda, atau kata keterangan, subjek, predikat, objeknya mana, tidak perlu dipikirkan lagi. Nah, itulah yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa penghubung di Nusantara ini. Ketika awal-awal masyarakat Nusantara itu membentuk negara-negara di Asia Tenggara ini. Bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa penghubung. Kalau bahasa Jawa dan bahasa Sunda agak rumit juga, Bung Adit. Untuk mengatakan makan saja, itu ada 7 tingkatannya. Kalau orang Minang mengatakan saya makan, anjing makan, ayam makan, raja makan. Kalau di Sunda atau di Jawa, jangan mengatakan ayam itu makan. Kita ditertawakan. Ayam itu nyatu. Kalau anak kecil tidak makan, anak kecil maam. Kalau orang tua tidak maam, tapi neda. Kalau orang dewasa tidak neda, tapi dahar. Satu kegiatan harus diucapkan dalam 7 tingkatan. Jadi Bung Adit jangan tawarkan kepada orang tua, mari dahar, nah itu orang tua itu akan marah. Nah, untuk hewan tidak bisa dikatakan ayam dahar, orang akan tertawa. Dahar itu hanya dipakai untuk orang yang sebaya. Tidak dipakai untuk orang tua, tidak boleh dipakai untuk raja. Kita kehadiran Pak Bupati di rumah. Mari dahar Pak Bupati. Nah, dia akan marah kepada kita. Pak Bupati itu harus lebih tinggi bahasanya. Mangga tuang Pak Bupati. Mari makan dalam bahasa untuk raja. Ini contoh satu bahasa yang sulit menjadi bahasa penghubung, lingua franca istilahnya. Lingua franca ya. Lingua franca, bahasa penghubung di pelabuhan-pelabuhan antar suku bangsa. Kan susah nanti bertemu dengan seorang yang mungkin pejabat, disapa dengan bahasa untuk rakyat jelata, dia akan mengamuk. Maka dipakailah bahasa Melayu yang tidak punya tingkatan. Makan itu ya makan saja. Ayam makan, raja makan, kambing makan, anak kecil makan. Kalau di Jawa tidak boleh mengatakan anak kecil itu makan. Anak kecil harus maam. Nah,
Sehingga bahasa Jawa, walaupun pemakainya sangat banyak, tidak bisa dipakaikan bahasa penghubung di awal-awal Indonesia berdiri itu. Nah, sepakatlah bahasa Melayu karena bahasa Melayu tidak punya tingkatan-tingkatan. Oke. Ini contoh formula bahasa yang menyebabkan bahasa itu mudah bertahan dan mudah dipakai oleh banyak orang. Nah, bahasa Minang termasuk bahasa yang sangat sederhana formulanya dan mudah diingat oleh masyarakat dan melahirkan bahasa-bahasa lisan yang sangat mudah menjadi rekaman, memori kolektif. Begitu, Bang Adit. Iya, baik, baik. Nah, Mak, jadi sekarang terbuka lah ya, apa yang menyebabkan bahasa Minang itu gampang dipahami, kemudian juga gampang masuk lah istilahnya gitu ke daerah-daerah lain Iya, gitu ya, betul. Mbak ya. Ya. Jadi ternyata memang di mana bumi pijak setelahnya dijunjung ternyata ya orang pun banyak pakai gitu ya Mbak karena sangat-sangat simpel ya Sangat simpel. di mana bumi dipijak tapi maknanya luar biasa kan gitu ya Mbak ya. Nah, jadi pertama itu apa tadi istilahnya Mbak, formula bahasa Minang itu pertama sederhana atau simpel dalam formula. Simpel dan mudah menjadi lingua franca. Lingua franca Oke. itu bahasa penghubung. Jadi itu satu-satunya penyebabkah Mak formula bahasa Salah Minang itu? satunya, Salah salah satunya. satunya. Baik, berikutnya ada yang Ada lain. lagi kemudian berkembang para pendahulu itu melahirkan tuturan-tuturan berformula yang menyebabkan apapun warisan itu bisa diingat dengan mudah oleh masyarakat. Masyarakat Minangkabau sangat mudah mengingat tugas seorang laki-laki dengan sebuah pantun saja. Iya, iya, iya. Pantunnya kalau paku kecang balimbiang ambil tampulang lenggang melenggokkan. Anak di pangku kemenakan di membiang murang kampuang di patenggangkan. Itu sangat mudah diingat. Kenapa? Karena seluruh kata-katanya itu tidak ada yang berarti ganda. Kata-katanya jelas. Walaupun kemudian dengan itu pula satu kata bagi orang Minang maknanya bisa bertingkat-tingkat. Berbalik dengan bahasa Sunda atau bahasa Jawa tadi, satu ucapan harus satu jenis kegiatan harus diucapkan dalam 7 tingkatan. Orang Minang 7 tingkatan kegiatan bisa diucapkan dalam satu kata. Oke. Saya jadi teringat ini Mak ada apa ya istilahnya ungkapan lah ya salah seorang tinggi. Kalau bisa disampaikan dengan satu halaman, kenapa disampaikan disampaikan dengan satu kalimat, kenapa harus disampaikan dengan satu halaman kan gitu. Betul sekali. Iya. Pernah dengan ungkapan Bagi itu? orang Minang menyampaikan satu halaman berita surat kabar cukup dengan satu kata. Iya. Kabar. Kabar ya. Ya. Baik, baik. Nah, ini sepertinya telepon udah nggak sabar nih, Mak. Tapi sebelum kita telepon, masih satu ya, Mak, ingin saya tanyakan, Mak. Ya. Apakah tingkat kesederhanaan dan semakin sulitnya formula itu menunjukkan tinggi rendahnya juga bahasa itu dalam kebudayaan, Mak? Maksud saya begini, semakin sederhana, jangan-jangan semakin tinggi kesulitannya itu tandanya bahasanya makin tinggi nilainya gitu loh. Dan semakin sederhana formulanya justru bahasa biasa saja. Gimana Mak menurut Mama tuh? Mungkin cara memandangnya begini, Bang Adi. Gimana Mak? Bahwa bahasa yang formulanya sederhana bisa dipakai oleh semua tingkatan sosial, berarti masyarakat yang berkembang itu masyarakat yang demokratis, Egaliter ya. egaliter. Ya. Mengajak seorang raja makan di Minangkabau ya mengajak makan saja. Nah, walaupun kemudian berkembang dengan bahasa Majas, hidang dan tidang minta disantap, itu penghalusan saja, tidak bertingkat. Tidak ada tingkatan bahwa santap itu lebih mulia daripada makan, sama saja. Beda dengan bahasa Sunda, dahar dengan tuang itu berbeda. Apalagi kalau mengatakan nyatu itu tidak boleh dipakai kepada orang, kecuali kepada orang yang dihina. Nah, bagi orang Minang, santap dan makan sama saja. Tidak akan menghinakan dan tidak akan meninggikan orang, sama saja. Berarti Nah, ya apa? egaliternya. Iya. Nah,
Jadi karena egaliter itu, semua bisa memakai, semua bisa memanfaatkan dalam semua situasi. Ya, berarti sulit atau sederhananya sebuah formula itu tidak menentukan tinggi atau rendahnya sebuah bahasa. Begitulah kira-kira ya, Mbak ya. Ya, Ah, mungkin bisa kita lihat sudut pandangnya egaliter iya, iya. atau feodal. Hmm, hmm, hmm. Feodal itu bukan berarti negatif ya. Feodal itu berarti masyarakat itu memang punya tingkatan Tingkatan sosial sosial ya. bagi masyarakat yang memakai bahasa itu. Hmm, Kalau hmm, kita ke Jogja, kita tidak bisa berbicara dengan Sultan Jogja dengan bahasa yang bahasa pasaran, harus bahasa kromo, inggil, hmm, hmm. bahasa yang tinggi. Tidak boleh menyapa beliau, berbicara dengan beliau dengan bahasa ngoko, bahasa orang pasaran, orang biasa. Nah, itu menyebabkan bahasa itu sulit untuk jadi Lingua lingua franca. franca atau bahasa penghubung antar suku bangsa. Oke, Begitu, Bang Adit. baik. Baik, Mak, nih sepertinya sudah nggak sabaran, Mak, di telepon. Kita coba Ya, terima ya, Mak silakan, ya. silakan. Iya, baik. 812-414. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ya iko Jovito anak muda. Oke, Fitro, silakan. Ya. Ya, ya. Assalamualaikum mak tuanku. Hmm. Waalaikumsalam, Fitro. Itu mak tuanku. Yang mak tuanku yang sempat lagi. Ko tema nang kapakanku awak nyo. Nanya ke mak tuanku tu. Nah, masalah anu tu mak tuanku. Ado awak patang menyimak masalah bahasa. Jadi bahasa Minangkabau tu nak awak tungguanku kadang agak pulau di setiap ada banyak orang menilai kok sebenarnya atau bahasa Jambi atau bahasa Melayu jadi masih banyak yang kepakan tu yang ayun paham tanah dan Minang tu masih baca pojo Indonesia Minang jadi bahasa calonnya supaya bahasa tu memang batu-batu karena di anuang kan. Jadi kalau saya bahasa Minang tu panjang bahasa Minang tu di sekolah tu kok di kecil ado bam-bam dari orang Minangkabau. Tapi bahasa Minang tu banana enggak ada. Itu lima karena itu mak tantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas anak muda kritis ya. Nah, oke, dimakanai pertanyaannya, Mak. Tapi sebelumnya juga ada pertanyaan lain. Silakan, Mak, ditanggapi, Mak. Iya, memang sampai sekarang belum ada pelajaran bahasa Minang. Kenapa? Karena yang dianggap penting itu bukan pelajaran bahasanya, tapi pelajaran tentang kebudayaan dalam arti luas, adat istiadat. Ya, walaupun sudah ada perintah undang-undang untuk memajukan bahasa, tapi tampaknya belum diterjemahkan dalam mata pelajaran berbahasa Minang, bahasa tentang bahasa Minang. Kemudian memang belum ada pakar kita yang sungguh-sungguh ingin mengembangkan ilmu bahasa Minang. Ya. Kenapa? Karena bahasa Minang dan bahasa Indonesia itu hanya berbeda kosakata saja, berbeda bunyi saja bagi sebagian besar masyarakat. Nah, kalau kata Fitro tadi tercampur baur bahasa Minang dan bahasa nasional, itu peran dan pengaruh sastrawan kita di zaman Pujangga Baru dan Balai Pustaka, barisan Abdul Muiz, tulis Sultan Sati, sampai Hamka, sampai ya semua pengurus Balai Pustaka itu adalah orang Minang, 90% lah ya, bukan seluruhnya. Termasuk Jamaluddin Adinegoro, termasuk Muhammad Yamin. Mereka itulah yang menyebabkan bahasa Minang dan bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu itu hanya dua sisi mata uang yang sulit untuk dibedakan. Walaupun ada juga kesulitan untuk menangkap bahasa Indomie tadi, campur aduk itu. Sudah saya katakan tadi itu, itu bahasa Minang atau bahasa Indonesia itu. Iya, tambah sekarang, Mak, bahasa gaulnya kemarin gua datang. Iya, iya.
ada satu lagi, bahasa Minang itu sangat akomodatif, Bung Adit, sangat mudah menyerap kata dari luar. Iya, iya, iya. Jadi tanpa sadar seluruh kata serapan itu sudah jadi kata bahasa Minang. Sama saja dengan adat Minangkabau ini kan biasa saja menerima semua Betul. artefak atau karya budaya lain menjadi milik orang Minang. Ada Sarawak Jawa, Saruang Bugih, Mungkin. ya, Ya. ya, Baju gunting Cino ya, Pak. baju guntiang Cino. Ya, ini bukti bahwa masyarakat Minangkabau itu masyarakat yang kosmopolitan, masyarakat yang sangat mudah bergaul dengan berbagai kebudayaan. Jadi kalau dikatakan Melayu dan Minangkabau itu akarnya sama, bahasanya sama, kosakatanya saja yang mungkin agak berbeda sedikit. Formulanya relatif sama semua, Bung Adit. Iya, iya. Formula yang kita bicarakan tadi bahwa bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau, bahasa Melayu itu kan awal dari bahasa Indonesia, itu formulanya sama semua. Sehingga hasil karya sastranya sama. Yang dikatakan pantun singkat, pantun 4 baris, talibun, seloka, gurindam. Itu apa yang ada di Minangkabau ada dalam sastra Melayu. Walaupun ada kelebihannya satu dalam formula bahasa Minangkabau itu namanya prosa liris. Nah, prosa liris ini mungkin perlu kita bahas khusus ini. Karena prosa liris itulah kekhasan bahasa Minangkabau dalam kaba. Barangkali Bung Adit pernah mendengar bagaimana orang menuturkan dalam kaba atau dalam randai. Iya. Dalam dendangnya. Saya contohkan dendangnya begini. Alah banjalan cindu amato, iyo menuju sungai Ngiang. Itu ada formulanya. Formula itu pernah dicobakan oleh seorang budayawan kita dalam sebuah pelajaran randai di Hawaii, Makati Musradah Rizal. Iya, iya, iya. Formula 9 suku kata yang bisa dipakai dalam bahasa apa saja. Dalam bahasa Inggris bisa, dalam bahasa Jepang bisa. Dan itu dicobakan oleh Makati, dan murid-muridnya yang berbahasa Jepang dan bahasa Inggris itu bisa mendendangkan formula randai tadi dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dengan irama yang sama gitu ya, Mak ya? Dengan irama yang sama. Wah, luar biasa. Dalam bahasa yang lain. Nah, formula itu bisa dipindah-pindahkan ke berbagai bahasa. Itu 9 suku katanya. Seperti yang dalam batas-batas Barih Balabeh Minangkabau masih kita ingat itu ya. Dari Sikilang Ayabangi itu 9 itu. Dari Sikilang Ayabangi itu 9 suku katanya. Sampai Tarata Ayah Hitam 9 juga. Nansa Lili Gunung Marapi itu 9. Iya, iya. Saedaran Gunung Singgalang. Nah, kenapa ketika dengan Marapi itu pakai nan dulu? Supaya dia 9 suku Dia katanya. 9 ya. Nansa Lili Gunung Merapi dia 9. Ketika Singgalang tidak perlu nan lagi. Saedaran Gunung Singgalang itu sudah 9 dia. Nah, ini formula dalam prosa liris. Nah, perbedaan-perbedaan tambahan suku kata pakai nan sampai segala macam sampai kalawi nan sadidiah. Nah, itu pakai tambahan suku kata sampai nan salili Gunung Merapi, saedaran Gunung Singgalang. Nan salili itu pakai nan di depannya. Kalau saedaran tidak perlu nan karena sudah 9 dia. Ketika lawi nan sadidi pakai sampai kalawi nan sadidi supaya bisa jadi 9 suku kata. Ini formula dalam prosa liris sehingga mudah orang mengingatnya. Iya, iya, iya. Nah, sehingga seluruh tuturan Minangkabau itu ketika diucapkan satu kata, orang bisa menyambungnya dengan kata berikutnya. Diucapkan satu kalimat, orang bisa menyambung berikutnya. Sama dengan menghafal Al-Quran itu, Bung Adit. Ketika Hafiz itu ditanya
sebuah ayat, coba dilanjutkan, dia bisa melanjutkan ketika dia sudah mengenal satu ujung ayat. Iya, iya, Nah, iya. itulah formula dari bahasa lisan. Mm-mm. Jadi kalau bahasa Arab punya formula bahasa lisan yang menyebabkan Al-Quran itu bisa dihafal, bayangkan 234 ayat bisa dihafal oleh anak yang baru berusia 7 tahun. Mm-mm. Apa yang terjadi? Ada mukjizat di sana. Mukjizatnya itulah formula bahasa lisan. Dan formula itu diambil oleh bahasa Minang. Nggak tahu yang mengambil siapa ya. Mm. Tapi itu warisan yang diterima oleh nenek moyang dari kecerdasan yang diberikan oleh alam, oleh Tuhan tentu saja. Begitu Pak Adit. Saya jadi tertarik Mak ketika mengatakan tadi bahwa formula bahasa Arab itu diambil oleh nenek moyang. Artinya bahasa Minang memang merujuk atau mengadopsi formula dari bahasa Arab itu sendiri, Pak, kalau gitu. Kita tidak bisa menemukan data pastinya mana yang meniru. Hmm. Eh, apakah formula itu ada di mana-mana, diturunkan Tuhan sebagai kecerdasan manusia. Hmm. Sebab formula bahasa lisan itu bukan hanya dalam bahasa Arab, Hmm. dalam bahasa Cina juga ada, Hmm. tapi berbeda jumlah suku katanya, jumlah barisnya, dan iramanya. Hmm. Sehingga bahasa Cina termasuk bahasa tua yang juga bertahan. Dan anehnya, dalam bahasa yang tua yang lain, bahasa Sanskerta dan bahasa Latin yang kita bahas tadi itu, mereka tidak punya formula lisan itu. Hmm. Mereka tidak memakai itu. Yang memakai formula lisan itu, yang paling jelas itu jelas bahasa Arab dan bahasa Cina, bahasa Jepang ya. Bahasa kanji itu hurufnya sedikit sekali, ya. Hurufnya sedikit, bunyinya sedikit, tetapi mereka punya formula-formula yang bisa memudahkan orang mengingat. Nah, kemungkinan bahasa-bahasa tua itu memang ada rumpunnya yang sama semula. Bahasa Minang rumpunnya Melayu. Nah, kita tidak tahu Melayu ini induknya kemana. Jelas bukan kepada Sanskerta, karena Sanskerta itu hilang sekarang. Tidak ada pemakai aslinya lagi. Tidak ada masyarakat yang menggunakan bahasa Sanskerta karena rumit. Sama dengan bahasa Latin. Jadi Melayu ini tumbuh sendiri, Arab tumbuh sendiri, Latin tumbuh sendiri, masing-masing punya formula dan ada yang bertahan, ada yang hilang. Kita yakin tentu itu karena Tuhan yang menurunkan nabi di tiap-tiap suku bangsa, kan begitu ceritanya. Baik. Nah, Mak, jadi sepertinya sudah mulai terungkap ini ya. Kembali memperkuat bahwa ternyata bahasa itu dipertahankan atau diperkuat dari zaman ke zaman itu oleh formulanya gitu ya, Mak ya. Nah, Betul. sekarang ada tanda tanya lagi, Mak. Kenapa orang Minangkabau mengambil formula 9 kata? Satu, pertama. Iya, iya. Ya, kenapa 9 kata? Sehingga akhirnya cocok dengan segala bahasa. Apakah ini kebetulan, gitu, Mak ya? Ataukah ini memang ada satu rahasianya di sini? Sehingga menjadi kekuatan untuk bertemu dengan bahasa lain, bergabung dengan bahasa lain. Itu yang pertama, Mak. Yang kedua, yang 9. Yang kedua, apakah di samping formulanya itu sederhana, kemudian dengan 9 kata bisa menyatu dengan bahasa lain, kebertahanan bahasa Minang itu karena dia apa, Mak? Karena dia apa namanya ya, natural, bahkan saking naturalnya dia banyak mengambil kata-kata dari alam gitu ya, Mak ya. Seperti umpamanya apa istilah kalau paku kecambalin biang gitu ya, Iya, iya. mengambil personifikasi dari alam sehingga gampang sekali orang ketika mendengar kalau paku kebayang nih dia gitu ya, Mbak ya. Kemudian baru disambung dengan maknanya. Apakah itu juga penyebabnya atau apakah itu bagian dari formula atau itu turunan, gimana sesungguhnya, Mbak? Silakan, Mbak. Iya, di antara formula itu yang tadi itu ada 9 suku kata, 9 ketukan bunyi,
Itu kemudian menurun juga kepada musik. Saya tidak berani terlalu banyak bicara tentang musik, tapi musik dan lagu Minang itu rata-rata menggunakan formula 9 suku kata itu. Karena Bung Adit menyebutnya tadi, kita bisa cek dalam pantun yang tua itu. Kalau Paku Kacang Balimbiang itu 9 semua itu. Kalau Ka, Lua, Paku, Kacang, Balimbiang. benar. Ya. Iya. Ambiak, Tampuruang, Lenggang, Lenggokan. 10. Jadi ada 9, ada 10 ya. Ambiak, Tampuruang, Lenggang, Lenggokan. Oh, tinggal karena satu ya. Ya. Jadi dia formula itu antara 8 sampai 12, nanti utamanya di 9. 9. Ya. Anak di pangku, kamanakan di bimbiang. 12 dia. Iya. Jadi ada 9 sampai 8 sampai 12, 9 puncaknya. Nah, tapi kalau pantun tua tentang Gunung Merapi itu 9 semua itu, ya. Nah, dari mano titiak palito 9. Dari Ibaliak telong nan batali 9 juga. Iya. Ya. Dari mano asaninia kito 10. Ada yang mengatakan dari mano datang niniak kito 10 juga. Dari puncak Gunung Merapi 9. Jadi rata-rata 9. Nah, kemudian pertanyaan Bung Adit itu kenapa 9? Karena itu nafas yang paling enak bagi orang Minang. Nafas yang paling enak. Yang paling enak itu 9. Kalau menyanyi rata-rata 9. Nafas yang Tangga enak. nadanya bukan 7 tapi 9. Yang gitu. Ya, seperti yang saya dendangkan tadi, alah bajalan Cindua Mato itu 9. Menuju ranah Sungai Ngiang itu 9. Semuanya begitu. Nah, itu kemudian diperkuat atau diikat dengan objek-objek di sekitar, kata Bung Adit, yang alamiah, yang mudah diingat. Iya. Yang paling apa? Yang paling akrab, yang paling familiar dalam kehidupan orang Minang. Makanya kemudian dikatakan alam takambang jadi guru. Iya. Alam takambang jadi guru. 9 itu. Gitu ya. Jadi memang bukan Semua pantun tua itu kalau diperiksa itu rata-rata 9. Baik. Itu formula bahasa Minang, sehingga ketika hilang orang mudah mencarinya. Ada yang hilang ini. Ada yang terpotong ini. Iya. Oh gitu. Arti itu jadi patokan ya, Mak ya, karena tulisan Itu tidak ada. dia. Maka formula Karena lain lah. ketika diucapkan, dia terasa tidak pas. Tidak, iya. Sumbang dia. Betul. Tumbang betul. dia. Betul. Nah, formula itulah yang menyebabkan bahasa Minang itu sangat mudah Ya, bertahan dan sangat mudah masuk dalam ingatan kolektif, memori kolektif masyarakat Minangkabau. Iya, seperti itu tadi, Mak ya. Pucuk paku kacang balimbiang. Nah, kita ambil pucuk pucuk paku kacang pucuk paku kacang. Nah, nggak masuk dia katanya, Mak ya. Masuk dia. Ada yang hilang gitu lah ya kan. Ada yang hilang, nggak nyambung dia. Iya, anak di pangku Kalau kemana? paku, kacang, balimbiang. Iya. Nah, kalau diganti kacangnya dengan kacang tanah nggak bisa. Nggak bisa, ya. Paku, kacang Tanah. tanah, jadi 8 dia, Iya, sedikit. Iya. Nggak cukup dia. Kacang balimbiang. Ketika dia jadi 9, dia terasa enak. Iya. Oke, luar biasa, Mak. Jadi itu formula kedua ya, Mak ya. Apa tadi, Mak? Pertama kan sederhana dan Sederhana dan tidak bertingkat. yang bertingkat ya. Sederhana tidak bertingkat. Pemakaiannya kepada siapa saja bisa. Iya. Egaliter, ya. Ketika bahasa itu egaliter, dia akan terpakai oleh siapa saja, Nah, kepada siapa saja. kemudian yang kedua tadi dia 9 suku kata gitu ya. 8 sampai 12 ya. Suku kata untuk kata yang akan diingat. Nah, dan itu dipakai oleh prosa liris sehingga seluruh kaba di Minangkabau itu sekali dituturkan, orang akan langsung ingat, wah ini Cindamato ini, wah ini yang Gunung Tunggal ini. Oke. Wah, ini kaba Datuk Perpatiah ini kaba Sultan Pengaduan ini. Nah, itu menyebabkan
seluruh prosa liris itu bukan milik pribadi. Tidak ada pengarangnya. Iya, 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 iya. Dia menjadi milik masyarakat. Gitu. Orang tidak tahu siapa yang mengarang Baik. Kaba Malin Kundang. Baik, baik. Siapa yang mengarang Kaba Cinduamato? Tidak tahu. Karena itu sudah ada dalam ingatan bersama atau memori kolektif orang Minang. Dimanapun, siapapun. Artinya dia tumbuh begitu saja ya, Mak ya? Iya, Hmm, karena sudah jadi milik bersama. Milik Jadi bersama. kecerdasan nenek moyang orang Minangkabau itu mewariskan historiografi istilahnya itu ya. Kalau dikatakan sejarah juga sejarah lisan. Heeh. Sejarah lisan itu dengan formula-formula yang menjadi ingatan bersama dan Jadi- tidak perlu diikatkan kepada seseorang. Karena kalau kalau dia udah meninggal habis gitu ya, Mak ya? Ya, Ya kalau diturunkan ke yang murid berikutnya, kalau tidak, ya selesai gitu ya, Mak ya. Tapi kalau disebarkan ke kolektif, ya itu bertahan terus jadi lagi. milik bersama dia. Milik bersama dia. Oke, itu juga mungkin formulanya, Mak ya. Artinya Betul. di Formula menjadikan sebuah tuturan itu milik bersama. Itu Oke, formulanya juga. milik bersama ya. Oke. Baik, Mak. Kemudian apakah perkembangan sastra Minang berikutnya seperti ada pantun, kemudian ada gurindam, ada seloka, ada ya yang tata petitih juga, Mak, kalau kita tarik ke belakangnya, kemudian kata pusako itu, apakah itu juga formula, Mak, atau itu hanya sebuah perkembangan dari peradaban Minangkabau yang sudah mengenal seni. Nah, sehingga diambil kata-kata bahasa Minangnya untuk jadi seni. Apakah itu atau memang formula juga, Mak? Gimana, Mak? Jadi begini, Bung Adit. Ada sekelompok gagasan, ada seonggok pikiran yang ingin diwariskan. Nah, yang ingin diwariskan itu seperti undang-undang, sejarah, silsilah. Nah, bagaimana agar yang diwariskan itu bertahan? Kita tidak punya tulisan, maka dipakailah formula. Formula itu kemudian dimasukkan dalam sebuah paket yang diberi nama. Nah, yang Bung Adit katakan tadi itu paket-paket untuk mewariskan sesuatu. Ada tambo, ada undang, ada manto, ada petatah petitih. Itu paket tertentu untuk mewariskan sebuah gagasan. Yang tetap memakai formula tadi, gitu ya, Mak ya? Iya, memanfaatkan formula-formula tadi. Oke. Tambo memanfaatkan formula sastra lisan, bahasa lisan, pantun gurindamnya ada di dalam. Nah, tapi Tambo itu sebuah paket, sebuah bungkusan untuk mewariskan riwayat, silsilah, adat istiadat. Nah, kemudian undang, itu paket atau sebuah sebuah naskah dalam tanda petik, naskah lisan untuk mewariskan aturan-aturan. Kemudian ada yang singkat, petuah. Petuah itu hanya sepotong, 2 potong. Nah, agar petuah itu mudah diingat bagaimana? Dipakai formula tadi. Formula 9 suku kata, formula irama dan rima, formula pantun, formula talibun, formula seloka, gurindam. Formula-formula memudahkan bahasa itu dipakai dalam paket-paket tadi. Paket tadi namanya tambo, paket tadi namanya paket undang, paket manto atau mantra, paket petuah, tatah petitih. Nah, paket-paket itu adalah gagasan nenek moyang yang akan diwariskan. Dengan menggunakan formula pantun gurindam tadi, Mak ya. Berarti berarti pantun gurindam apa tadi yang lain, Mak ya, itu tuh semuanya memang formula ya, Mak ya, berarti, Mak ya. Ya, formula yang tumbuh dalam kreasi dari para seniman dan para ahli bahasa. Kemudian paket-paket tadi itu satu kelompok gagasan yang sudah disatukan. Ada namanya Kaba. Nah, kalau Kaba Cinduamato itu paket tentang sejarah Cinduamato dengan Bundo Kanduang dengan Dang Tuangku. Kemudian Kaba Anggunan Tongga itu kisah bagian kerajaan di Kampuang Dalam. Jadi paket itu dituturkan dengan formula
bahasa lisan tadi. Baik. Begitu Bang Ade. Baik, Mak. Nah, sebenarnya saya ingin berlama-lama lagi menggali nih, Mak, persoalan-persoalan paket ini, formula ini. Tapi waktu singkat, di ujung saya ingin mencoba merefleksikan, Mak. Gini, tadi kita sepakat dan melihat faktanya bahwa justru bahasa Minang itu diterima dan kemudian diegaliter bisa menyatu dengan bahasa lain justru karena kesederhanaannya, kan gitu ya, Mak ya. Betul. Kesederhanaan formulanya. Nah, tapi Mak, hari ini kita ketika menanya ke Gen Z, milenial, kenapa susah mereka justru mengatakan bahwa formula-formula bahasa Minang seperti pantun, seperti petata petiti, gitu ya, Mak ya, seperti kata pusako, itu bahasa-bahasa yang bagi mereka tidak begitu familiar dan salah satu hipotesisnya adalah karena dia begitu rumit katanya, kan gitu ya, Mak ya. Tadi kita katakan formula sederhana, tapi bagi mereka hari ini begitu rumit karena generasi hari ini bahasanya sangat lugas gitu ya. Nah, jadi suka nggak kan gitu ya, Mak ya, Pak ya. Kemudian pergi nggak ya gitu-gitu aja, Mak, dan tidak ada yang diungkapkan melalui pantun, melalui gurindam, melalui slogan dan segala macam. Nah, sementara di Minang itu menjadi sebuah formula. Nah, yang awalnya justru itu menjadi kekuatan, hari ini itu seakan-akan menjadi kendala. Apakah benar demikian, Mak, adanya? Iya, ada dua hal yang saya lihat di sini, Bang Adit. Iya. Ada cerita tentang rumput tetangga kan pertama. Oke. Rumput tetangga itu sering terlihat lebih hijau. Padahal rumput kita lebih subur ya, Mak ya. Padahal kita punya rumput yang lebih subur itu yang pertama. Jadi terpesona dengan sesuatu yang datang. Itu memang ada ya selera condong kena rancak, Selera cenderung lama. atau condong kena rancak ya. Iya. Keterpesonaan sejenak itu saya pikir. Sebab begini, ketika Anda tokoh atau seniman yang sungguh-sungguh ingin mewariskan dan mengajak dengan cara yang baik, malah berhasil. Saya punya contoh beberapa komunitas dan sanggar yang mengajak, bahkan yang diajak itu anak-anak yang relatif nakal dalam tanda petik untuk ikut dalam sebuah sanggar, sebuah komunitas seni tradisi, malah mereka sangat intens dan sangat senang sekali. Saya lihat di beberapa daerah, di Pariaman, di Maninjau, di Payakumbuh, itu anak-anak muda yang dibawa dalam kegiatan seni sastra dan bahasa tradisi itu malah senang sekali. Mereka berkembang dengan baik. Ada yang mencapai prestasi tingkat nasional dan internasional bahkan. Saya beberapa bulan yang lalu melihat sebuah kelompok hebat Badara dari Pariaman. Iya. Sampai jadi ini ya di pengen apa sih talenta gitu ya, Mas, seperti TV swasta itu, Mas ya. Iya, dia sampai meraih juara 2 di sebuah event nasional TV yang sangat terkenal itu, sampai ke mancanegara. Itu isinya adalah kegiatan bahasa dan sastra Minangkabau. Betul. Komunitas Dan yang membawanya ini orang yang benar-benar mencintai seni sastra bahasa budaya Minangkabau dan memberikannya dengan sepenuh hati. Dan menariknya yang dibawanya justru anak muda ya, Mak ya, anak masih sekolahan gitu ya, Mak ya. Betul. Bukan seniman profesional. Ceritanya sangat menarik. Kalau bisa diajak sekali beliau itu. Saya mendapat catatan tentang beliau. Ribut Anton Sujarwo itu. Seorang sarjana seni dan sarjana pendidikan yang mengajak anak-anak yang semula dalam tanda petik nakal, anak suka cabut dari sekolah, anak suka lari dari kelas karena ingin mencari jati dirinya, kemudian dia ajak malah menjadi anak yang berprestasi secara seni budaya yang luar biasa. Ini contoh bahwa rumput tetangga itu bisa dikalahkan dengan menjelaskan rumput kita jauh lebih bagus kok. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus jujur saja, kita belum sungguh-sungguh mengangkat seni bahasa dan seni budaya Minangkabau itu secara sistematis. Yang dikatakan Fitro tadi ada benarnya. Benar. Pelajaran bahasa Minang itu sampai sekarang belum ada karena termasuk pakar juga tidak ada yang sungguh-sungguh untuk mendalami itu. Padahal Mak, saya potong, Mak. Padahal kata para pakar juga, budayawan juga, mungkin Mamak juga pernah bilang,
ketika tidak masuki budaya Minang dari bahasa Minang sendiri, itu tidak akan ketemu, itu, Mak. Iya, tidak akan ketemu. Iya. Susah mencarinya. Betul. Nah, Iya, kita cemburu juga dengan beberapa provinsi di luar Sumatera, khususnya di Pulau Jawa itu pelajaran bahasa daerahnya wajib dari sejak kelas 1 SD. Baik, ini sepertinya kalau udah masuk wilayah ini kita akan masuk wilayah yang Kita nggak sama-sama usulkan. melankolis kita jadi, Mak. Baik, Mak. Ini kita jadikan PR bersama sepertinya apa yang saya lontarkan tadi, karena memang itu fenomena hari ini, Mak ya. Betul, saya bilang tadi, ketika memang sungguh-sungguh, mereka juga berbalik kok, mereka juga menerima kok. Tapi ketika ala kadarnya, mereka juga akan lebih menerima ala kadarnya, kan gitu ya, Mak ya. Jadi Iya, karena tantangan dari luar itu luar biasa. Iya, betul. Baik, barangkali itu di lain kesempatan ya, Mak ya, kita coba kupas juga bagaimana mencoba menempatkan kebudayaan kah, sastra kah, gitu, bahasa Minang kah di tengah-tengah generasi milenial dan Gen Z kita hari ini yang notabene ya seperti yang bilang tadi, yang sudah banyak melihat rumput tetangga, Mak, gitu. Baik, Mak, kalau begitu, Mak, terima kasih atas waktunya, penjelasannya luar biasa sekali hari ini, Mak, dan membuat kita semakin bangga. Inilah Minangkabau, ya, saya bisa demikian, inilah Minangkabau. Baik, hanya itu ungkapan yang bisa saya katakan hari ini, yang mudah-mudahan bisa kita terjemahkan dengan seluasnya. Terima kasih juga Dusun Pananga, dan mohon maaf jikalau tadi ada telepon yang tidak bisa kita terima, karena ini memang luar biasa sistematis dan harus kita tuntaskan dulu, jadi ada yang terpaksa saya berikan gitu deh, karena takut kepotong informasi, Mak Tuanku. Mungkin lain waktu nanti kita akan jemput kembali persoalan ini. Baik, ya, kalau begitu, Mak, terima kasih lagi atas waktunya, atas kesempatannya, Mak, dan mudah-mudahan tetap sehat ya, Mak ya. Tetap sehat, Mak, dan tetap bisa bergabung dengan Surau Perempat dari Padang nih, Mak. Oke. Baik, selamat datang sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita hari ini. Terima kasih atas atasnya, mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya bersama Dr. Saiful Yazan Tangkomokudun, ya, Mamak Tangkomokudun, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di kearifan lokal Minangkabau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.